Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL, apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat dah. Seperti biasa kita punya program Mitra Tani ya, dan kita akan berbincang-bincang dengan para bapak tani, katakanlah begitu, terkait beberapa hal ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan edukasi terkait dengan dunia pertanian ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio bapak-bapak dari Desa Lok Batu ya. Beliau dari kelompok tani Padaringan 3, Bapak Majidi. Apa kabar Pak Majidi? Alhamdulillah sehat-sehat ya, baik. Sehat. Kemudian ada Pak Jumri. Agak maju Pak Jumri suaranya, biar suaranya lebih kencang. Ya. Dari kelompok tani 3 juga, Desa Padaringan. Oh, jadi satu kelompok nih kah? Satu kelompok. Iya. Satu kelompok ya, oke. Dan kita akan ngobrol terkait dengan pertanian ini, Pak Majidi dan Pak Jumri lah. Alat perangkap hama berbasis tenaga cahaya. Iya. Wah, Mantap dah. keren ini balah. Keren. Iya. Kita boleh apalah kita menerima penelpon yang hendak betakun lawan pian-pian, boleh apalah? Siap aja. Iya. Karena ada buatnya tuh betakun baik. Iya. Nah, Karena kada betakon pas sasar di jalan. Tahu di jalan. Dan saya akan memulai dulu dari Pak Jumri kah? Ya, ini Pak. Pak Jumri. Nah, Pak Jumri. Nggih. Alat perangkap hama berbasis tenaga cahaya apalah? Nggih. Amun orang kada tahu Pak kira bingung nih. Barang apakah ini sebenarnya yang ditampaikan pian yang di hadapan pian nih? Nggih. Ayo. Ya, ulun jawab pala. Hmm. Jadi ini adalah lampu perangkap hama. Lampu ini kami gunakan di areal pertanian seperti di persawahan, Perumahan. nggih, pahumaan, atau di kabun lumbuk bisa juga. Oh iya. Nggih. Salah satu keunggulannya ini Pak, mengurangi penggunaan pestisida kimia ataupun racun yang membahayakan kepada lingkungan serta kepada kita. Wah, haratnya balik. Mengurangi Pak, Oh iya. bukan berarti mengobati, Oh iya. mencegah lah istilahnya. Iya. itu. Paling kadang mengurangi lah. Oke, mengurangi Pak. Iya. Karena kan kalau kita hitung untuk biaya produksi pertanian sekarang kan hitung-hitungannya sudah pupuk aja sudah berapa Pak? Iya. Belum untuk pestisida kimianya. Wais. Nggih. Jadi, Ada alternatif yang lebih menguntungkan. Daripada kita mengeluarkan biaya banyak, lebih baik kita menggunakan lampu perangkap hama ini Pak. Agar memudahkan kita juga memantau perkembangan tanaman kita apakah terjadi serangan hama atau tidak. Oh. Nggih. Wah, berarti harat nyalat nih kena belah. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini kami masih menggunakan. Oh iya. Nah, mulai kapan Pak alat perangkap hama berbasis cahaya ini digunakan, Dak? Dan bagaimana hasilnya Pak ketika itu? Nggih. Jadi untuk lampu perangkap hama ini tadi kami gunakan sejak tahun 2021 Pak. Sampai sekarang. Jadi cukup lama apalah? Sudah Sekitar 4 tahunan. Terus hasilnya kayak Bapak? Sangat efektif untuk kami. Wih, sangat efektif lah. Nggih. Sangat efektif dan sangat membantu. Nah, jadi ini kan pengarannya sangat membantu. Coba Bang ulun ke Pak Majidi. Iya. Pak Majidi, tadi jar Pak Jumri lah, alat ini sangat efektif dan sangat membantu. Iya. Bujur juga kah Pak? Bujur Pak. Hai. Masalahnya kan kayak ini. Nang kayak dulu tuh buahnya memakai yang kayak obat kimia itu Pak, habis kita hitung jerbunya 10 burung mayo aja, jangan banyak-banyak jerbunya. Jangan sampai sehektar Pak. Jadi jerbunya hitung-hitung 1 jutaan habis duit obatnya aja. Habis itu memakai lampu ini Pak, alhamdulillah sampai 500.000 hilangnya.
Jadi hitungan separuh Pak. Kayak itu banyak. Itu bubuhannya tuh? Bubuhannya tempat seorang aja memakai. Oh iya iya. Jadi 2021 tuh kami memakai pertama tuh pas sakadar percaya Bang. Kan sakadar lampu Pak. Iya iya iya. Sekalinya Pak dipakai pas panen. Wah hasilnya bagus. Obat tuh yang banyak berkurang Pak biayanya. Padahal obat tuh lumayan mahal malah. Iya asalnya 1 juta Pak lalu jadi 500.000 biaya tuh lagi berkurangnya. Melaran. Naran separuh dah. Iya 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 iya. Pak Majidi. Iya. Di mana bisa dapat alat tangkai ini nih Pak? Kayak apa cara mengolahnya? Inspirasinya tuh awalnya tuh kayak Pak Bari kok bisa menemukan alat ini Pak Majidi? Iya, ini kisahnya ini kisah orang Bahari Pak judulnya. Ada orang Bahari ini orang Wahini Pak. Asal mulanya. Oh asal mulanya. Oh, kita ke orang Bahari kisahnya. Oh gitu, ya ya ya. Ya, saya pakai kisahnya Pak Majidi. Jadi kisahnya tuh Pak, orang tua tuh berkisah. Jadi dulu aja orang tua tuh kami buma tuh jarang pakai obat. Jadi pakai lampu simprong aja. Yang becolok. yang becolok. Nama semprong. Anda ki banyu, jalu berjalan di perumahan kayak di Beruh itu. Lah disitulah masuk nang kayak binatang tadi. Lalu dapat inspirasi di situ, Pak. Habis itu pas ada kegiatan di pertanian pulang, jargon nang petugas pertanian, coba pangamun kita mingat yang bahari itu kita pakai yang modern pulang. Hois. Ayo, jar seorang kayak apa yang modern dok. Jadi jangan pakai ampun pemerintah kan larang duitnya. Jadi kita inisiatif seorang pulang. Lalu bulah ini, Pak. Lalu dapat ini biayanya tuh lumayan jauhnya daripada beban dinas pertanian, Dok. Ini molah seperti ini, Pak. Itu habisnya berapa biayanya, Pak? Nah, kalau mulai ini Mas sekitar 100 ribuan aja, Pak, habisnya. Biayanya. Bisa dipakai untuk berkali-kali. Bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun. Sementara kalau menggunakan hama orang tadi, 1 kali pakai aja 1 juta sudah malah. Iya, dalam 3 bulan tuh 1 juta habis duit. Mau pakai ini Pak 100 ribu 3 bulan udah habis. Oh iya kan iya. Sampai 2-3 tahun. Masih sampai bisa dipakai 3 tahun lah. masih bisa. Oke, baik. Nah, kayak apa Pak alat cara kerja alat ini Pak Jumri kah? Bisakah menjelaskan kayak apa alat ini fungsinya Pak? Jadi alat kerja lampu perangkap ini Pak, inya coba ulun melihat Pak. Nah, ya, inilah. Jadi inya memakai panel tenaga surya matahari Pak. Oh, yang mana nih? Ini. Oh, yang hitam ini. Yang hitam ini kan panel surya. Lalu di dalam pipa ini ada baterai untuk penyimpanan energinya Pak. Oh ya. Apabila siang hari ini akan otomatis mati. Bila sore hari menghadap malam, ini menyala otomatis Pak. Lalu ketika malam hari kan hama-hama di sekitar tanaman itu kan tertarik dengan cahaya seperti ini Pak. Oh. Tertarik dengan cahaya. Terus ini kita siapkan wadah. Wadah ini kita isi air atau minyak jelantah atau sabun. Iya. Tujuannya ketika hama itu tadi tertarik dengan cahaya, ini gugur ke sini Pak ya. Iya. Gugur, halarnya besar, karena kau terabang lagi. Nah itu Pang keuntungannya tanpa disengaja. Iya. Terperangkap di situ. Kalau kita mengendalikan satu lahan 10 burung, kita kendalikan dengan bahan kimia. Kita menyemprot kadang-kadang habis menyemprot hujan, luntur. Sedangkan biaya untuk membeli bahan kimia itu tadi sudah berapa? Iya. Jadi inilah Pak keunggulannya salah satu, tahan hujan, tahan panas. Pak Jumri, untuk satu alat ini Pak Jumri bisa mengcover berapa luasan lahan Pak Jumri? Untuk satu alat ini, untuk 1 hektar Pak ya. Untuk 1 hektar itu minimal itu 3 atau 4. 1 hektar? Untuk 1 hektar. Jadi kalau pohomaan 5 burung atau sampai 10 burung cukup 1 bisa sudah. Dan biayanya murah? 100 ribu. Nggih. Pak,
Ini berandai-andai saja palah. Ya. Apakah hanya hama penyakit saja, penyakit tanaman saja, hama tanaman saja yang bisa mendekat di situ kemudian mati terperangkap di situ, Pak? Jangan-jangan ular bisa juga ke situ, Pak? Jadi untuk jenis dominan hama yang Beparak situ? beparak ke sini, pala itu ada wereng coklat, wereng batang, habis itu wereng hijau, penggerek batang, habis itu pelipat daun, hama jenis yang pelipat daun, yang melipat daun di benih itu nama. Habis itu ngengat, orang-orang atau anjing tanah, apa jar kami itu surok. Oh, sasurok. Nggih. Nah itu Pak. Yang terperangkap di situ. Terperangkap di sini. Nambah parak ke situ lah. Jadi kenapa jadi tadi di ulun sebutkan seperti wereng batang, coklat, wereng penggulung putih, hijau dan lain sebagainya, itu semua jenis serangga seperti kupu-kupu, Pak. Kalau ulun amati sendiri di di lahan ulun, inya ketika siang, inya kada memakan baik ke daun benih. Nang bubuhan wereng segala macam tadi. Kada memakan ke daun benih. Tapi inya bisa bekamih, mengamihinya tuh. Lawan juga kena inya behintalo di benih itu. Siang tuh. Nggih. Bila inya behintalo, hintalonya tuh kita jadi hulatnya tuh masuk ke dalam, marasap ke dalam apa? Batang benih. Batang benih, lalu batang benih itu karena penyakit jadinya, Pak. Nah, di situ tuh kalau kita semprot saja, itu kada terlalu efektif karena kan ulatnya itu sudah masuk ke dalam, sudah terserang dari dalam. Jadi sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita kendalikan indungnya lebih dahulu. Ya. Kalau nya sudah terperangkap di sini kan otomatis kada sawat behintalo, kada sawat lagi behintalo berkembang biak di perumahan. Baik. Nah, ke Pak Majidi pulang nih. Iya. Artinya apa namanya? Setelah pengalaman pian nih, Pak, memakai peralatan kayak ini balah ini kan peralatan ini cukup sederhana, kadang ngalih, Pak. Kadang ngalih. Artinya tuh bagaimana Pak alat ini bisa berfungsi dengan baik, Pak? Artinya tuh adakah tapi ini menyala malah kalau malam malah. Menyala. Oh, jadi tinggal pokoknya kalau ini menyala berarti baik dah, Pak. Ini Pak, otomatis jadi bila ini kena cahaya siang tuh mati, bila kena malamnya hidup. Jadi di situ pelang tahuannya supaya ini berfungsi baik keadaannya. Atau kayak ini siang tuh bisa. Ini kan yang kita hidupi. Ini kan kita lihat lah. Ini bilanya malamnya menyala. Kalau cahaya terangnya itu lebih terang, ini mati, Pak. Jadi ketahuan dok bagusnya. Berfungsi apa kadanya sana. Baik. Baik, Pak Jumri dan Pak Majidi. Kita akan kupas lagi nih. Seberapa efektifnya nih alat ini malah bisa membantu petani. Tapi nanti Pak, kita break dulu sebentar, Pak. Kita akan kembali setelah sajian berikut. Tentu saja di program Mitra Tani lewat LPPL Kabupaten Tabalong. Jangan kemana-mana, teman-teman. Inilah sajian kami berikut. Oke teman-teman LPPL, masih di program Mitra Tani. Kita ngobrol sedari tadi dengan para petani dari desa Lokbatu. Lokbatu ini masuk kecamatan Haruai ke Pak? Iya, masuk kecamatan Haruai, Pak. Masih masuk kecamatan Haruai. Jadi ancar-ancarnya kalau orang belum tahu masuk Intangnya Pak di mana Pak? Intangnya masuknya di Kembang Kuning, Pak. Kembang Kuning. Habis itu melewati desa Masingai 1, Masingai 2. Berbelok ke kanan. Nggih. Oh ya. Di sana ada kelompok tani Padaringan 3. Ya Pak lah. Nggih. Berarti ada Padaringan 1 2 juga Pak lah. Ada. Oh, ngarannya kenapa jadi Padaringan, Pak? Nah, mungkin ketua kelompoknya bisa ketua kelompoknya menjelaskan. Oh, Pak Anu ini ketua kelompoknya kah? Pak Majidi. Nggih. Jadi kisahnya tuh ada Padaringan. Kan Padaringan tuh Pak wadah beres. Oh iya.
Jadi wadah beres itu lalu jaradang tetuha behar itu ini supaya jangan ngalih kita bulah pada ringan aja. Iya. Jadi siapa tahu aja banyak kata pada ringannya lalu jadi wadah dasar bujur-bujur wadah. Iya. Kayaknya dasar bujur wadah. Oke. Kita berbulik pulang tentang alat inilah Pak Majidi. Iya. Pak, bisakah Pak dijelaskan apa aja alat-alatnya ini Pak? Komponen-komponennya itu apa aja Pak? Tadi kan kita sudah bertakun bahwa alat ini efektif banget gitu Iya. untuk membasmi hama wereng, hama kupu-kupu, hama macam-macam belah tadi yang jar pejombre tadi. Iya. Nggih, alatnya apa aja Pak ngarannya Pak? Dan harganya berapa di mana mencarinya? Amun kayak alatnya nih lah, ini nyaman aja. Yang tanggal itu ini aja kita. Apa itu Pak? Solar cell-nya aja. Solar cell-nya. Ya, itu Pak tunjukkan di kamera Pak, yang mana solar cell? Nah, ini kan solar cell. Oh. Jadi ini aja jarbuhan kita tuh tenaga suryanya. Itu di mana mencarinya Pak? Nah, ini saya kita keluar daerah dulu. Kemana? Jar orang wah ini mau online ya Pak. Harus online. Online, nuker online. Jadi orang tua wah ini Iya. Pak mau online. Online. Kan. Iya. Jadi di sini Itu tuh sampai berapa harganya Pak? ini semalam berapa ya? Ingat 20 ribuan Pak. Iya. Sekitar 20-an lah. Mm-mm. Jadi di dalam ini pulang ada kayak ada diudiannya, restannya itu ada di dalam Pak sama Di dalam dalam pipa. Dalam pipa itulah. Nah, dalam pipa ini ada solarnya, ada Diodanya. ada, restannya ada, sama baterainya. Jadi baterai yang kalau dicas katanya. Oh, baterai cas. Oke, jangan baterai habis ya. Iya. Sama lampu nih warna ungu. Itu di mana mencari berarti itu banyak jangan menjual Pak. Segala diodanya, Kalau segala dioda nih lampunya. kau aja kita di Tanjung dapat aja. Tanjung. Lampunya tuh Bang, Lampunya online juga. online juga. Kan. Oke. Betul, apalagi tuh? Nah, hanya harus pipa ini. Amun pipa nih Pak. Itu pipa kah itu Pak? Pipa, ini kan pipa yang ukuran 1,5 inch lah. Jadi diratakan. Pipa paralon. Pipa paralon. Ditatak, Tatak, dibelah, ratakan, dibentuk. supaya rata kayak itulah. Oke. Misalnya kada paralon Bang, kayu Bang. Kayu kawah aja juga. Pokoknya kayu kawah. Papan kah? Cuma taberet itu aja. Oh kayak itu. Ya, Cuma kita tuh jangan juga sarba menukar. Jadi orang wah ini jangan sarba menukar. Iya. Betul Pak. Apalagi tuh? Nah, ini kan bekasnya kayak minuman. Botol botol. Iya. Bajur orang juga cangkir. Kasih pop es tuh nah minuman pop es tuh kau aja. Sama saklarnya nah. Saklarnya apalah? Supaya waktu disimpan do dimatikan. Pak Majidi. Ya. Amun melihat itu kan tidak semua orang bisa merakit nih Pak Majidi. Ya kalau? Iya. Misalnya mun petani pian di Padaringan di sana mungkin sudah terbiasa kayak itu Pak Jumrila. Nah kalau petani lain kayak Pak bisakah belajar atau kalau toh hendak menukar adakah orang berjual atau buan pian adakah yang berjual sudah seperangkat kayak itu nah berapa harganya? Nah, iya. Udah kami itu melajari kawah aja juga. Nah, jadi kami itu ada khusus anggota yang ekong yang disuruh. Bulah. Bulah. Jadi disuruh mulah. Jadi bila ada pesanan do, nah ini misalnya sekian berapa puluh, gawe kami tukarkan alatnya, ini menggawe. Oh jadi ada petugasnya yang khusus untuk membuat itu. Nah dari anggota tuh. Dari anggota itu. Supaya jangan terganggu. Amun bekawanan terganggu juga kasihan. Jadinya bisa malam menggawe petani itu Bang Bae. Jadi siang tuh inya tuh keberuh aja kita aja. Ya. Nah, kalau misalnya sudah jadi, misalnya kayak itu nah, kira-kira berapa harganya? Jadi sekitar 160-an Pak. 160-an. Ya. Ini. Jadi hitungannya sudah siap pakai lawan ininya dah. Oh iya. Pokoknya lawan wadahnya jual lah. Siap dah. Pokoknya saya inilah dah hitungannya. Sudah siap pakai. Tinggal putih penyu. Ya. Adakah Pak kesulitan maulah gitu tuh Pak? Membuat itu tuh kesulitannya di mana Pak? Kira-kira apakah cara merakitnya harus memerlukan keterampilan khusus, kemudian bahan-bahannya seperti tadi dikatakan harus beli online. Kesulitannya kendalanya di mana Pak?
Biasanya tuh kesulitannya ini aja di pembelian ini aja. Online yang tadi, Online-nya aja. yang solar share-nya tadi. Solar cell aja biasanya terkendala di situ. Solar cell sama ini lampunya. Kalau yang lainnya itu kan nyaman aja. Iya, Kalau iya. kayak merakit itu ya kan wah ini tuh zaman canggih nih. Ibarat belajar di YouTube kan cara merakit tuh bisa aja. Walaupun kada apa ya jawabannya juga kada seaslinya tekniksinya Iya, kawa iya, aja iya. juga ngesan seorang. Oke. Nah, jadi kelompok Padaringan ini sudah menggunakan itu semua kah Pak untuk mengatasi masalah hama penyakit Alhamdulillah sudah Pak. Jadi di anggota Padaringan itu 3 tuh dianukan aja pokoknya serentak akan makai. Jadi diwajibkan. Diwajibkan Iya. supaya hama orang tuh bisa terkendali malah. Kayak orang kupu-kupu itu nah. Kupu-kupu itu ya. Oke, setelah ke Pak Majidi, ulun coba ke Pak Jumri. Pak Jumri kan sebagai petani pastilah memanfaatkan teknologi ini Pak. Ya Pak. Kira-kira menurut sampean Pak, apa dengan adanya peralatan ini Pak lah, adakah tadi harganya 160 Pak, 160. Mungkin selain dengan alat ini, adakah yang bisa dikurangi sehingga harganya menjadi lebih murah? Misalnya Pak, misalnya tadi itu paralon, lantainya itu bisakah misalnya diganti dengan triplek kah itu, dengan plastik kah itu, kayak apa Pak menurut Pak Jumri? Baik, jadi untuk menekan harga biaya produksi ini tadi Pak Leh. Jadi untuk menekan harga biaya produksi itu bisa Pak sebenarnya. Kita menggunakan bahan-bahan bekas daur ulang. Oh, Oke. daur ulang, ya. Bahan-bahan bekas daur ulang yang masih bisa kita manfaatkan. Contoh seperti pipa ini Pak. Pipa ini kan kadang-kadang bisa ada berserakan di jalan. Apalagi kalau ada bekas proyek-proyek itu Pak. Itu bisa Pak kita ambil, kita manfaatkan untuk penggunaan ini tadi. Jadi biaya itu bisa kita kurangi dan bisa kita tekan juga Pak. Oh iya. Yang sulit itu tadi kan seperti disampaikan oleh ketua kelompok sendiri, dari panel suryanya, bola lampu, ini yang agak sulit karena kan kita mencarinya secara online Pak. Secara online kadang-kadang kita pesan sekali banyak, biar kita sekalian ada stok. Terkendala di pengiriman Pak, karena kan ini tidak bisa dikirimkan melalui kargo pesawat, harus melalui laut. Nah di situ Pak kendalanya, kadang bisa 1 bulan baru sampai ke tempat kita. Itu saja Pak. Pak Jumri, ketika ini sudah dirakit, ternyata misalnya nggak bisa nyala misalnya Pak. Nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala, artinya kan tidak berfungsi nih. Biasanya kesalahan terjadi di mana itu Pak? Biasanya kesalahan mungkin terjadi di baterai saja Pak. Baterai. Nggih. Itu aja. Karena kan baterai ini kan kita belinya satu set. Satu set. Satu Oke. set. Dalam satu set itu biasanya kita cek bisa ada yang tidak menyala Pak. Oke. Kadang-kadang kalau ada kita perlu cepat, jadi nggak sempat kita cek baterainya, langsung kita pasang aja. Lalu ada yang kadang-kadang ketika dinyalakan kada menyala. Kada menyala. Oke, baik. Pak Jumri, Pak Majidi, kita break dulu. Sambil nanti mungkin ada netizen yang hendak bertanya-tanya terkait dengan peralatan ini. Setelah kita hadirkan dulu satu persembahan berikut di LPPL Tabalong. Jangan kemana-mana teman-teman, inilah sajian berikutnya. Teman-teman LPPL masih bincang-bincang kita di program Mitra Tani dengan tamu-tamu saya dari Desa Lok Batu. Beliau adalah Ketua Kelompok Tani Padaringan 2 Bapak Majidi. Ya, kita ngobrol dari tadi sudah palah. Kemudian juga ada Pak Jumri, anggota kelompok tadi. Kita mengisahkan bagaimana alat ini bisa membantu petani baik terhadap hama penyakit. Biasanya orang malah wereng. Kupu-kupu. Jenis kayak wereng hijau. Orang apa? Suruk.
atau Suruk lah. orang atau anjing tanah. Nggih. Gitu. Baik, Pak Jumri, ini kan alat ini dipasang di Pahumaan. Apakah ini kadang mengganggu Pak lingkungan? Misalnya apakah ini ramah lingkungan atau tidak Pak? Karena ada kalau misalnya menggunakan jarpian, menggunakan alat racun pembasmi itu pastilah lingkungan juga akan tercemar. Iya. Kalau alat ini menurut Bapak bagaimana? Kalau ini kada Pak. Kalau ini kan kalau sepengalaman kami, ini kami andak di Pahumaan atau di Kabun Horti. Ini kan salah satunya kan untuk pencahayaan. Jadi cahaya itu tadi menarik serangga-serangga pengganggu, bukan berarti menarik serangga-serangga atau musuh alami. Ya. Nggih. Baik. Nah, artinya ini sangat ramah lingkungan, Balah. Sangat ramah lingkungan. Karena tidak mengganggu lingkungan, karena hanya aja dengan menggunakan cahaya saja, Balah. Oke, Pak, ini sudah ada nih, Pak Jumri juga sudah ada penanya yang bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Ahim Bay di Paliat. Kalua berarti. Nah, ya kan. Ya, Ahim, kayak apa memastikan alat ini, Pak, kada taumpat menangkap serangga yang bermanfaat gasan tanaman. Nah, tadi kan tujuannya nih, kalau menurut Pak Ahim kan menangkap serangga yang tidak bermanfaat. Nah, apakah juga bisa tidak terperangkap juga hama-hama yang bermanfaat, Pak? Kira-kira bagaimana penjelasannya, Pak Majidi? Iya. Jadi kami menjawab Pak Kanda saya. Ahim di Paliat, Bay. Ya, selamat siang Pak Ahim. Pagi, selamat siang, jarang juga kan. Jadi pahamnya ini khusus kesan hama yang merusak tanaman aja. Yang merugikan saja. Yang merugikan aja. Jadi yang kada merugikan tuh nya kada tertarik dengan warna. Nya kan warna biru. Kalau warna UV biru ini kada tertarik. Terkecuali kita memakai warna putih. Nah, warna putih terang tuh nya tertarik. Lalu yang hama yang baik kayak kupu-kupu yang baik itu termasuk kayaknya. Kalau yang biru tuh kada. Ini warnanya biru. Biru. Oke. Jadi begitu penjelasannya lah. Iya. Pak Ahim di Paliat tadi. Ya. Ada lagi yang ingin dijelaskan, Pak, dengan alat ini? Kalau alat ini yang nyata tuh ramah lingkungan lah. Itu pasti kada berbau orang juga. Oh, kada berbau. Amun kita pakai obat pasti berbau. Oh iya. Kasihan apalagi mau nang baru parak rumah. Iya. Kasihan Pak ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, satu alat ini Pak ya, kira-kira berapa sih Pak radiusnya yang bisa terterangi dengan cahaya ini, Pak? Radiusnya itu kami pernah mencoba di khususnya di Pahumaan kelompok tani pendaringan itu kan daringan 3 tuh kami sudah cobai sesuai testimoni kami seorang Pak. Berapa luasnya? Jadi yang sekitar 40 meter persegi itu masih bisa menangkap ini menangkap masih bisa. hama adalah. Masih bisa itu. Jadi kalau misalnya 1 hektar lahan atau 1 borongan misalnya tuh 1 borongan cukup aja. Cukup 1 palah. Kami jam 10 borongan tuh makai ini aja, 1 aja. Oh, 1 aja palah. 10 borongan. Oke. Jadi alhamdulillah terkendali aja. Terkendali palah. Oke. Pak, berapa banyak Pak hama yang bisa dibasmi lah dalam tanda petik palah dengan menggunakan alat ini, Pak? Kalau hitungan banyak kada kau hitung kita. Tapi artinya tuh sekitar ya 40% atau 50% lah. Bisa terkendali hamanya tuh palah. Ya, sejenis kayak barang kayak kupu-kupu yang bertelur membawa ini kayak ulat. Kanenya bertelur tuh. Oke. Pak, berarti di kelompok tani, di Pahumaan kelompok tani Padaringan 3 di Lok Batu tuh sudah menggunakan alat ini kah, Pak? Semua, Pak? Sudah. Berarti boleh dikatakan kalau kita hendak jalan-jalan malam toh ke Pahumaan Padaringan 3 ini terlihat malah lampu-lampu halus-halus ini, Pak, itu kah? Terlihat Pak, warna ungu walaupun jauh terlihat aja juga. Oke, jadi kita bisa melihat juga hasilnya pada saat itu malah. Apakah misalnya kalau memang banyak hamanya pasti banyak terperangkap. Pasti banyak. Di air tadi malah. Air atau subuh kita lihat juga banyak juga di wadah itu. Di wadah nih malah.
Oke, jadi air dicampur minyak jelantah atau tadi sabun. atau sabun ya. Nah, berikutnya nih Pak, kita bertanya kepada Pak Jumri lagi nih. Pak Jumri, Ya. ada Ibram Mbak di Tanjung Betakon nih. Nggih. Nah, kira-kira kawanan Jo Ibram nih. Jar Ibram, kalau di sekitar sawah atau kebun ada banyak lampu jalan, misalnya sawah sampeannya di pinggir jalan, ganal nih. Oh, nggih. Nggih. Kemudian apakah itu akan mengurangi Pak efektivitas daripada alat ini Pak? Karena ada lampu jalan. Tadi kan dijelaskan di awal-awal bahwa hama itu tertarik dengan cahaya. Nah, kalau sawah kita di pinggir jalan dan di pinggir jalan itu ada penerangan lampu jalan, apakah ini tetap bisa berfungsi atau bagaimana Pak? Masih bisa berfungsi ini. Ini Ibram betakon Nggih, Pak. baik Pak Ibram, ulun jawab pakan pertanyaan Iya. Ian. Jadi lampu ini sebenarnya masih bisa berfungsi. Tidak kalah dengan lampu jalan yang penerangan atau PJO lah. Nah, jadi lampu ini warnanya itu seperti ini Pak Ibram. Warna ungu violet atau ultraviolet, tidak sama warna lampu cahaya jalan. Oh iya. Jadi warna lampu violet ini sangat berbeda dengan lampu jalan, sehingga hama-hama pengganggu itu tadi tertarik ke cahaya ini. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasannya. Oke, baik. Dan barangkali itu memperjelas bahwa walaupun ada lampu jalan di pinggir jalan itu ada pengaruhnya malah karena lampunya putih. Nggih. Beda dengan lampu berbeda. ini lampunya lampu ultraviolet Nggih. ungu. Itu apa? Ungu. Ya. Baik, Pak Majidi, ketua kelompok tani pada ringan 3 Desa Luk Batu, dan Pak Jumri. Terakhir Pak, apa yang ingin sampean sampaikan kepada para petani di luar sana Pak, di desa-desa lain terkait dengan peralatan ini Pak? Untuk kesan-kesannya mungkin tidak terlalu menekankan kepada petani ya. Jadi harapan ulun itu alangkah bagusnya mulai dini kita menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Salah satunya itu dengan menggunakan lampu perangkap ini Pak. Mungkin itu aja. Harganya lebih murah juga Pak Majidi. Harganya lebih murah sehingga ini bisa kita pakai beberapa kali musim tanam. Oke, baik. Teman-teman LPPL, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Kelompok Tani pada Ringan 3 Bapak Majidi dan anggotanya Bapak Jumri. Beliau berdua dari Desa Luk Batu. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir ke studio LPPL Suara Tabalong FM dan Radio Tabalong. Dan mudah-mudahan perbincangan kita ini ada manfaatnya Pak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para petani dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan dengan biaya yang murah, tapi hasilnya luar biasa malah efektif. Oke, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya, dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.